Masuk. Sudah ada ya? Sudah, siap. Oke, thank you. Nah, saya coba mengambil peta pendidikan kita mulai dari TK sampai yang perkuliahan. Nah, sehingga ini kita menjadi bisa melihat tadi bagaimana tadi yang dikatakan bisa belajar normalnya 5 sampai 6 jam. Nah, sementara kita masih di bawah situ. Nah, slide pertama ini kalau kita lihat dari TK itu ada 19 juta yang mestinya harus bisa masuk TK, tetapi hanya 34% yang bisa masuk ke TK ataupun PAUD. Nah, dari sini sudah mulai terjadi gini rasio atau ketimpangan generasi muda kita. Dari awal ini pun sudah terjadi ketimpangan. Jadi datanya baru tahun 2020 ini masih juga sekali. Nah, lanjut slide kedua. Ini ada tadi Jadi, nah kalau dari tadi TK ini kemudian melanjut ke SD ya. Jadi mereka bisa melanjut ke SD. Kita bisa bandingkan tadi data pertama dari TK ada sekitar 6 jutaan aja. Nah, kemudian masuk ke SD itu totalnya itu ada 25 juta ya, 25 juta. SD 25 juta. Nah, lanjutkannya masuk ke SMP biar cepat. Nah, sekarang dari 25 juta itu langsung drop lagi yang bisa lanjut sekolah. Jumlahnya hanya sekitar 10 juta. Jadi 15 juta itu sudah nggak bisa ngelanjut. Dan ini nanti bisa di-compare dengan slide berikut, ada hasilnya penelitian dari ICW. Kebetulan waktu itu saya penanggapnya. Jadi langsung drop tadi. Langsung drop dari tadi 25 juta hanya 10 juta yang bisa. Jadi ada 15 juta yang bisa melanjut. Nah, ini semakin kelihatan Gini rasio pendidikan kita secara nasional. Lanjut slide berikut. Nah, ini dia. Nah, di sini ya tidak terlampau bisa tadi kalau SD dari tadi SMP ke SMA dia cenderung bisa agak stabil. Tapi tadi dari ke SMP itu hanya sedikit aja yang bisa. Jadi udah dari awal sudah banyak nggak sekolah di Indonesia ini. Nah, jadi di situ totalnya siswanya adalah hanya sekitar 9.800 saja yang bisa mengakses pendidikan dari total penduduk Indonesia. Lanjut slide-nya. Nah, setelah itu mereka cenderung itu hampir 8 juta di sini, hampir 8 juta yang bisa melanjut hampir sama juga ya. Tapi ketimpangan dari awal itu sudah terseleksi dari awal, mulai dari TK sudah terseleksi, kemudian SMP sudah terseleksi, ke SMA cenderung dia stabil, tapi dari awal sudah banyak nggak sekolah. Lanjut. Nah, dari total data tadi ini masih baru, walaupun tahun 2017, tapi masih bisa relevan saya kira. Jadi bisa dibayangkan dari tadi grafik ini tidak sekolah itu 31% tidak sekolah. Jadi kalau dibandingkan kita compare beberapa dua itu benar adanya. Nah, jadi bagaimana kita misalkan nanti orang milenial ini tadi memperkecil ini Pak Inci, memperkecil ini rasio tadi saudara kita ini yang nggak bisa sekolah. Nah, kalau saya selalu pembicara di nasional, saya bilang jangan terlampau kita bicara kampus. Karena yang di bawah ini bagaimana saya bilang gitu, yang di bawah ini. Kalau kita hanya membicarakan misalkan orang-orang yang secara ekonomi settle, terus kapan kita bahas tadi yang orang-orang tadi yang nggak bisa mengakses sekolah? Tadi menjadi penting. Nah, kita tahu bahwa APBD kita kan cuma 20% dari APBN maupun APBD. Dan itu sudah termasuk tadi gaji-gajinya. Nah, ini kan masalah juga kalau Gini rasio tinggi menurut Sofyan Wanandi. Kalau Gini rasio itu sudah disampaikan sekitar 2013. Kalau Gini rasio itu sampai 4%, itu kecenderungan untuk di masyarakat itu sudah sering tidak stabil, demo. Dan itu terbukti sekarang.
Terbukti sekarang. Jadi apa namanya, kalau tadi Gini rasio kesenjangan itu sudah, karena tadi tingkat pendidikan, kalau tingkat pendidikan itu rendah, itu berbanding lurus dengan perekonomiannya akan menjadi miskin seperti grafik di bawahnya. Jadi rata-rata pendapatannya tadi di bawah 1 juta, di grafik yang di bawah sini bisa dilihat 90% itu di bawah tadi di tahun apa namanya, di tahun 2016. Kemudian jadi naik lagi 27 apa namanya. Nah, 56% penghasilnya antara 1 juta sampai 3 juta. Nah, kalau sekarang dengan kehidupan sekarang, artinya separuh penduduk Indonesia lebih hanya cuma gajinya 1 juta dengan anak 2-3. Ini nggak mungkin saving, Pak, nggak mungkin bisa pakai gadget. Jadi kira-kira yang bisa main-main handphone inilah cuma hanya 22% ini ya. 20% yang gajinya 3 juta ke atas. Hanya itu tadi bisa main gadget, yang di bawah-bawahnya baru main gadget, makan pun sudah Senin Kemis. Nah, ini menjadi tantangan kita di milenial nanti apa namanya, atau generasi kita untuk menghadapi 4.0 ini. Selain kita memikir kita sebagai generasi tadi yang punya kesempatan secara ekonomi, tapi kita juga harus berbagi tadi seperti judulnya ini adalah bicara kebangsaan. Kebangsaan kita adalah tadi apa namanya, Bhinneka Tunggal Ika. Kebangsaan adalah kita harus saling menopang. Jadi data ini juga disajikan bukan untuk mengkritisi pemerintah, tidak ya. Jadi apa namanya, tapi mencari solusi gitu ya. Karena di tengah COVID ini begitu persoalan begitu berat, pertumbuhan ekonomi kita kemarin sebelum COVID 5%, sekarang turun menjadi 3%. Nah, makanya pemerintah mati-matian bagaimana segera dilepas menjadi new normal sehingga nanti bisa bergeliat, karena tadi untuk biaya yang new normal aja kemarin COVID sudah hampir 700 triliun. Padahal biaya kita 2.500, hampir separuhnya sudah habis. Nah, kalau sudah habis nanti biaya terus jalan, kemudian ekonominya terus bagaimana menutupi gaji-gaji kan gitu ya. Dan ini bisa bahaya. Jadi untung pemerintah punya sikap untuk pada waktu itu tidak melakukan lockdown. Bisa dibayangkan kalau lockdown bisa tutup negara kita ini, Pak Enci. Karena Amerika pun kemarin sampai minus 6%, Cina minus 3%. Jadi saya bilang teman-teman tadi yang kalau di medsos mau dibilang lockdown, pemerintah lebih tahu. Kadang-kadang di medsos ini orang yang nggak sekolah pun, mohon maaf, kadang-kadang yang bukan kapasitas pun sok-sok ngomong gitu loh, jadi repot juga. Jadi apalah misalkan seandainya pemerintah ikut benar-benar lockdown kemarin, kita ini nyulung bukan hanya 6% lagi, mungkin 40% kita langsung negatif kita. Bisa tutup negara, gagal cash flow. Nah, ini apa namanya harus hati-hati, maka saya bilang buat kawan-kawan juga, misalnya apa namanya, kita artinya mengkritisi itu boleh juga, tetapi harus tadi konstruktif dan juga sekaligus memberi solusi di setiap persoalan kan gitu ya. Karena sering juga kita kalau diskusi secara nasional itu langsung menghajar-hajar aja kan gitu ya. Enggak, kita tidak membantu lah kan gitu ya. Kita negara itu bersaudara, dengan keadaan situasi begini kita harus saling bergandeng tangan. Ini tadi wujud dari kebangsaan. Lanjut. Nah, ini kerusakan sekolah kita ini luar biasa kan. Secara nasional ini apa namanya, saudara-saudara kita yang dari SD ini. Jadi tantangannya begitu berat ya. Di situasi kemarin di 2014 pun sudah banyak bangunan rusak. Di Balikpapan pun sudah banyak setiap tahunnya kurang ruangan belajar. Di Samarinda pun hampir sama juga saya kira. Yang mungkin secara nasional juga sama dengan ada kerusakan ini. Jadi kerjanya tidak gampang. Kerjanya tidak gampang saya bilang. Ya terima kasih buat organisasi seperti sekarang ini bisa men-trigger, menyemangati kita untuk bersatu pikiran. Ya alhamdulillah sekarang kita apa namanya biaya bisa lebih hemat, kita bertukar pikiran, waktu kita bisa hemat juga. Jadi kita harus mendorong ini bagaimana apa namanya sistem juga apa namanya digital harus kita dorong. Inilah keadaannya tadi yang rusak. Nah, sekarang dengan keadaan kita di apa namanya APBN kita juga sudah tergerus untuk menangani COVID. Ayo mari kita apa-apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan untuk memberikan tanggung jawab dari pemerintah. Lanjut. Slide berikut Mas Andi ya. Kira-kira apa faktor penghambat ya? Penghambat apa namanya? Udah situasinya begini, kemudian banyak persoalan.
Menurut saya ini yang bisa karena produk pemerintah itu tidak diikuti anggaran pembangunan infrastruktur secara merata. Jadi banyak persoalan tadi numpuk di situ, tetapi sering kasih ide-ide, tetapi tidak sekaligus diri penganggaran. Nah itu sering makanya kadang-kadang ibaratnya itu undang-undang itu macan ompong. Macan ompong ada aturannya tapi nggak ada mengeksekusinya, kan sama aja. Nah ini juga kerjaan berat, ada gap yang begitu menganga antara tadi peraturan dengan tadi infrastruktur tadi dari keuangannya. Memang kemarin diskusi dengan Keminfo memang sudah disiapin empat satelit akan mau dibangun. Cuma mungkin ya kedudukan COVID ini yang nggak sempat dibangun, sehingga tadi kita yang disebut 3T tertinggal, terpencil dan terluar, nggak sempat jadi belum lagi melihat besok kita segera tadi empat satelit itu bisa langsung dieksekusi, sehingga tadi mungkin karena kita tidak mungkin lagi mundur untuk menjadi manual, tidak mungkin lagi. Nah kemudian produk hukum pemerintah belum futuristik terhadap perkembangan zaman. Kita itu rata-rata kalau udah ada masalah baru mikir itu ya. Kalau udah ada masalah baru mikir, Atau bahkan sudah ada peraturannya tetapi tidak bisa dieksekusi peraturannya. Atau sering kemarin ada riset dari teman-teman UI, kualitas peraturan dari undang-undang kita ini kualitasnya rendah. Salah satunya itu tidak futuristik gitu ya. Tidak bisa menjangkau persoalan-persoalan yang sedang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah stakeholder belum kompak dan kurang memiliki tekad yang kuat. Nah sering kalau begitu kemarin coba di medsos itu luar biasa, bukan memberikan solusi yang terbaik. Orang kadang-kadang dia punya pengalaman pun sok paling ngerti, kan repot juga. Kayak gitu itu sudahlah saya bilang, artinya kita sifatnya konstruktif diskusinya gitu ya, sehingga tidak merusak. Kemudian prosedur yang berbelit-belit dan dikotomi kan gitu ya. Nah dikotomi kenapa? Kemarin online Pak NC ya, PJJ ini hanya miliknya UD. Tapi dengan keadaan sekarang, bahkan sekarang permen belum dicabut, bahwa yang punya online hanya yang boleh hanya PJJ aja. Jadi beberapa kali saya sampaikan dengan apa dirjen itu harus dicabut kan gitu ya, karena itu secara de facto sudah dikalahkan oleh dengan kenyataan. Nah ini juga harus kita kompak tadi tidak ada lagi dikotomi seperti itu, sehingga akan memudahkan juga di dunia pendidikan menghadapi persoalan-persoalan ini. Nah nomor 5 adalah pembangunan yang belum merata gitu ya. Belum merata itu makanya tadi di slide pertama saya itu adalah IKN. Dan di setiap momentum saya sampaikan IKN menjadi penting buat kita. Ini bukan karena kita semata-mata Kalimantan Timur, bukan. Tetapi secara ketahanan nasional, seandainya tadi saya bilang distribusi ini segera dieksekusi, maka penduduk yang Jakarta 50% jumlahnya itu tidak terserang COVID semua karena terdistribusi dengan secara merata di Kaltim. Tapi karena numpuk di Jakarta, ditebar Kalapkon langsung banyak kan gitu ya. Buktinya alhamdulillah di Kaltim kalaupun ada tapi tidak separah di luar Jawa. Nah ini menjadi penting bukan karena di Kalimantan Timur, tetapi secara tadi ketahanan tadi kesehatan, ketahanan nasional, ketahanan ekonomi ini menjadi penting segera dibangun. Di tengah tadi susah begini kita tetap mendorong agar segera pembangunan IKN dilaksanakan. Lanjut. Slide berikut. Operatornya. Lanjut. Oke. Nah, mengatasi faktor-faktor penghambat itu tadi kembali kita tadi setiap tadi idealnya setiap ada ide ini sudah harus segera dipersiapkan tadi anggarannya. Harus anggarannya juga. Karena saya bilang banyak pengadilan, misalkan sambil ada pengadilannya tapi tidak undang-undangnya tapi pengadilannya tidak ada. Misalkan tadi undang-undang ketenagakerjaan, pengadilan hubungan industrial, ada undang-undangnya tapi tidak ada pengadilannya, jadi mentok nggak bisa jalan.
Nah, yang kedua adalah tadi agar tadi turistik tadi ke depan kita sudah harus jauh-jauh. Jangan sudah ada masalah baru mikir. Nah, kita kan sering mendorong kampus di Indonesia ini ada sekitar 5.000 kampus seluruh Indonesia ini. Nah, kalau diajak tadi berpikir atau didistribusikan kan jadi ringan. Banyak lembaga-lembaga pemerintah yang tidak mau tidak begitu banyak melibatkan institusi. Padahal sekitar PTN dan PTS ada sekitar 5.000, kan tinggal menggunakan aja sebenarnya bersinergi. Tapi jarang-jarang hanya kampus tertentu aja yang diundang, akhirnya banyak sumber daya tadi yang tidak terpakai yang sebenarnya bisa dipakai untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Kemudian prosedur yang tadi agak tidak berbelit-belit gitu ya. Hampir negeri ini urusannya berbelit-belit. Lain omongan presiden, lain omongan Pak Menteri, lain omongan Pak Menteri, lain omongan Pak Dirjen, lain Pak Menteri, lain omongan staf, lain semua. Tapi kalau mungkin tadi itu gampang itu katanya kan. Tapi eksekusi di bawahnya menjadi susah. Nah ini juga menjadi tantangan kita kaum milenial juga mengetahui tadi soal sekarang ini, sehingga menjadi biaya tadi murah, efektif, efisien. Kalau tadi banyak pemerintah sebenarnya sudah banyak pangkas oleh Pak Presiden, sudah banyak suruh pangkas karena itu tadi untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Yang tentu yang terakhir adalah pembangunan yang tadi merata. Zaman dulu sebenarnya, walaupun zaman Pak Soeharto kan ada namanya trilogi pembangunan ya. Trilogi pembangunan ini masih relevan dan sering masih saya pribadi saya pakai itu ya. Salah satunya pembangunan ekonominya. Nah, kemudian adalah kita coba lihat berapa sih generasi muda kita ini datanya Pak Muldoko ini kemarin. Nah, kita itu hampir 65 juta. 60 juta yang umurnya usia 15 sampai 29 tahun, artinya yang tadi nanti menghadapi tadi bonus demografi. Tapi pertanyaannya yang 64 juta ini ada sekolahnya enggak semua ini? Kan gitu ya. Dan semuanya di sekolah tadi berdasarkan data dari ICW itu hanya tadi cuma yang tadi untuk data ICW itu yang D1. Jadi D1 itu sampai dengan S3 hanya 16% aja dari total penduduk Indonesia. Yang D1 sampai dengan S3 itu hanya 16% saja. Kan kecil banget. Itu saya katakan tadi, kalau di sini rasio kan tadi 16% versus lagi 30%. Sangat kecil banget. Usianya produktif banyak, tadi sekitar 65 juta, tetapi soft skill-nya atau skill-nya itu kan kita belum tentu bisa kan gitu ya. Lalu bagaimana kita tadi di kancah tadi saya bilang menghadapi Asia Pasifik, South Africa dan lain-lain. Nah ini juga menjadi tugas kita berat, khususnya dari saudara kita tadi harus kita caranya tadi untuk memperkecil generasi untuk dapat mengakses pendidikan secara nasional. Inilah total penduduk kita tadi dalam penelitian. Tapi pertanyaan saya bilang berapa persen karena cerita tadi sama juga di tahun 2017 cuma hanya 16% aja D1-nya sampai S3. Lanjut. Jadi itu tadi gambarannya. Sekian dan terima kasih. Nanti itu datanya kita akan berdiskusi bersama-sama. Itu hanya bahan trigger. Kita punya data untuk itu sehingga kita ada bahan kita untuk menyelesaikannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.